Perkenalkan, nama saya Irving Utagalung. Saya adalah Cloud Solution Architect dari Microsoft Indonesia, dan tugas saya biasanya adalah membantu corporate customers untuk membuat arsitektur yang tepat bagi aplikasi-aplikasi mereka yang akan dideploy di Azure. Salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh customer-customer kami adalah pemilihan queuing atau event atau messaging option yang ada di Azure. Dalam hal ini ada 3 opsi, yaitu Service Bus, Event Hub, dan Event Grid. Dan customer kadang-kadang masih bingung kapan harus menggunakan Service Bus, kapan harus menggunakan Event Hub, kapan harus menggunakan Event Grid. Nah, dalam video kali ini, saya ingin menjelaskan dan semoga nanti bisa membantu rekan-rekan dalam memilih layanan Azure terbaik untuk aplikasi rekan-rekan semua. Sebelumnya saya jelaskan dulu bedanya antara message dan event, karena ini penting sekali nanti untuk membedakan antara ketiga pilihan tadi. Jadi kalau kita lihat dari message, message itu sebenarnya menampung raw data atau data yang mentah yang dihasilkan oleh sebuah service. Misalnya bayangkan ada sebuah e-commerce website, ketika ada seorang customer melakukan pembelian, maka order data dia mau kirimkan ke aplikasi yang melakukan order processing. Nah, dia kirimkan menggunakan dalam bentuk sebuah data lengkap ordernya semuanya dari dalam. Nah, itulah bentuknya yang kita sebut message. Jadi message itu selain ada data, juga si pembuat message, dalam hal ini e-commerce website-nya, itu punya ekspektasi. Sebenarnya nanti aplikasi yang mengambil message ini akan melakukan pemrosesan seperti apa. Jadi secara tidak langsung seakan-akan ada kontrak antara si publisher dengan si receiver-nya. Nah, ini berbeda dengan event. Kalau event itu jauh lebih ringan, dia memang sifatnya lightweight, sifatnya hanya most of the time itu hanya notifikasi, dan si publisher tidak punya ekspektasi sebenarnya. Dia hanya bilang bahwa, ini ada event baru, si pembaca atau si reader-nya itu bisa banyak, dan masing-masing punya teknik atau cara pemrosesannya sendiri-sendiri yang si publisher tidak tahu, tidak perlu tahu. Jadi si consumer-nya lah yang akan memutuskan apa yang akan dilakukan dengan event tersebut. Dan datanya tidak ada di dalam event itu sendiri. Jadi dalam contoh order tadi, mungkin hanya order ID-nya aja yang ada di dalam. Order datanya sudah tersimpan di database. Nah, ini yang sangat membedakan karena berarti message agak lebih berat, heavy, dia akan ada data di dalamnya. Sementara event jauh lebih ringan, karena biasanya tidak ada data atau mungkin hanya ID dari data yang sudah tersimpan di database. Nah, perbedaan kedua hal inilah yang membawa kita membedakan antara Service Bus dengan Event Hub dan Event Grid. Karena untuk pemrosesan message, biasanya kita menggunakan Service Bus. Jadi dia sifatnya high value enterprise messaging. Sementara untuk Event Hub dan Event Grid digunakan untuk memproses event. Yang membedakan kedua service ini adalah kalau untuk Event Hub, biasanya data yang dia proses sifatnya streaming, jadi ada runtutan data. Contohnya misalnya kalau kita punya IoT sensor yang menghasilkan data suhu yang dia rekam. Nah, suhu itu kan akan dikirimkan terus-menerus, misalnya tiap 1 detik, tiap 5 detik, atau tiap 10 detik. Jadi ada rangkaian data yang akan dia proses. Sementara untuk event grid, sifatnya itu discrete. Jadi hanya ada event tertentu yang terjadi pada saat tertentu. Misalnya kalau kembali ke itu sensor, jadi ada event namanya pintu terbuka. Nah, itu sifatnya event grid. Ada order baru yang masuk. Nah, itu digunakannya di event grid karena sifatnya discrete. Nah, kalau kita drill down lebih detail lagi, satu persatu, untuk service bus, karena tadi memang sifatnya untuk messaging, jadi memang seringnya digunakan untuk enterprise application, atau yang sering kita dengar sebagai enterprise service bus. Kenapa? Karena memang ada banyak fasilitas di dalamnya yang bisa dimanfaatkan dengan maksimal oleh enterprise. Contohnya dia ada transaction di dalam yang kita bisa protect, kita bisa ada urutan message sesuai dengan kedatangan, kemudian dia juga bisa memastikan datanya tidak duplikat. Nah, ini sangat penting untuk enterprise application. Dan dia bisa memastikan juga bahwa datanya itu tidak hilang. Jadi selain bahwa tidak duplikat, dia juga memastikan datanya tidak hilang. Karena itu makanya service bus juga sering digunakan untuk komunikasi yang highly secure antar hybrid. Jadi misalnya antara cloud dengan on-prem, itu juga menggunakan service bus. Dengan model brokered messaging system seperti ini, maka kalaupun misalnya si receiver atau si penerima belum siap, maka service bus akan menyimpan datanya sampai si receiver-nya siap untuk mengambil data tersebut.
Jadi kalau kita buat beberapa karakteristiknya, pertama memang reliable, jadi asinkronus tapi reliable delivery. Dia memastikan bahwa datanya akan sampai. Di sisi lain dia juga punya mekanisme dead lettering. Jadi kalau misalnya message ini tidak diambil-ambil sampai saat tertentu, maka akan pindah ke sebuah processing yang namanya dead letter, dan dia akan memastikan bahwa eh, data ini akan dikirimkan, jadi at least once delivery, tapi juga kita pastikan tidak ada duplikasi data. Nah, ini penting. Kalau kita lihat Event Hub, berbeda tadi dengan Service Bus, dia sekarang memproses event, tapi sifatnya series, jadi memang cocoknya dipakai untuk big data pipeline. Jadi dia mengambil datanya, dia simpan, capture, retention, habis itu kalau perlu kita bisa replay datanya kembali. Dan data ini nggak harus datang dari satu sumber, contohnya tadi ada IoT sensor untuk suhu, misalnya ada IoT sensor untuk kelembapan, IoT sensor untuk cahaya, misalnya gitu ya. Semuanya bisa dikumpulkan menjadi satu event hub. Dan receiver itu atau subscriber itu bisa langsung mendapatkan streaming data yang di-combine semuanya, atau dia bisa filter dia mau pilih data yang mana. Nah, cocoknya jadinya untuk telemetri atau event data yang berbagai-bagai sumber, tapi semuanya streaming dan nanti akan diproses di belakang. Event Hub ini menariknya, si penerima atau receiver bisa menerima datanya dalam bentuk data stream juga, jadi streaming in, streaming out, atau kalau dia tidak mau memproses data secepat itu, dia bisa juga mengambilnya dalam bentuk event batches. Jadi Event Hub ini punya proses namanya data capture. Kita bisa membuat kondisi bahwa kalau kondisi itu tercapai, maka seluruh data sampai titik itu semuanya dipindahkan ke storage, baru si receiver menerima datanya. Jadi kita bisa buat model streaming yang langsung datanya diproses, atau model batch yang datanya baru diproses belakangan. Nah, beberapa karakteristik penting dari Event Hub itu adalah low latency, jadi memang cepat sekali, dan dia bisa memproses sampai jutaan event per detik, dan dia bisa memastikan bahwa data ini terkirim setidaknya sekali, walaupun tidak ada jaminan bahwa ini tidak duplikat. Jadi nanti si penerima yang harus mengecek dan memproses ya kira-kira apa yang akan dilakukan kalau datanya terjadi duplikat. Nah, kalau kita masuk ke Event Grid, ini lebih ringan lagi. Jadi dia memang event driven, reactive programming, jadi aplikasi baru akan aktif kalau eventnya ada. Nah, ini cocok sekali untuk aplikasi-aplikasi yang serverless. Karena si aplikasi penerimanya kemungkinan besar belum punya instance, belum aktif dia. Jadi cost-nya nol. Tapi begitu event datang, baru aplikasi ini hidup, baru terjadi instance baru. Nah, baru dari saat itulah baru eventnya diproses. Nah, yang menarik, kita bisa membuat event grid ini menjadi distributor dari event. Jadi satu event tapi diterima oleh banyak subscriber, ya seperti itu. Jadi saya berikan contoh, kapan sih bentuknya seperti itu dibutuhkan. Nah, tapi yang harus diingat, beda dengan Event Hub, datanya sendiri tidak ada di dalam. Biasanya event grid itu hanya ID-nya aja, atau bahkan sama sekali nggak ada. Pokoknya ada event baru yang terjadi. Nanti si aplikasi yang menerimanya yang akan menentukan apa yang akan dia lakukan. Jadi secara karakteristik, dia memang secara dinamis bisa scale, luar biasa besar, tapi cost-nya rendah, dan sangat cocok untuk model aplikasi-aplikasi yang serverless. Karena berarti aplikasi yang di belakang yang memproses, tidak perlu terus-menerus polling, karena nanti event grid yang akan create instance baru dari aplikasi tersebut. Oke, nah lebih enak mungkin saya beri contoh, gitu ya. Kalau saya pindah ke whiteboard, jadi bayangkan kalau saya kasih contoh yang tadi, kita punya e-commerce, gitu ya. Di sini e-commerce, ada order baru masuk, order dari seseorang. Nah, si e-commerce ini sebagai front end di depan ingin supaya aplikasi order processing di back end menerima order ini. Karena ini sifatnya adalah high value message, kita bisa menggunakan service bus. Jadi ini sifatnya message. Kemudian bayangkan di sini ada aplikasi order processing yang menerima message tersebut. Nah, kemudian si order processing inilah yang akan memproses.
Sebenarnya ini adalah contoh, yang paling simpel. Jadi, tapi ini bukan berarti hanya satu-satunya opsi. Jadi saya bayangkan ini opsi satu ya, langkah A, satu A, ada langkah. Cara lain yang bisa digunakan dan mungkin, lebih sering dimanfaatkan adalah si e-commerce menulis data ordernya ke database. Jadi kita punya order database di sini, gitu ya. Baru kemudian dia mengirimkan event ke aplikasi order processing. Nah, kalau modelnya event seperti itu berarti yang cocok adalah event grid. Dia mengirimkan event di sini, tapi isinya itu, ini event, isinya hanya order ID. Gitu. Ini, dia tulis, order data di sini ya. Jadi aplikasi order processing yang mungkin sama, mungkin berbeda dengan yang di atas tadi, di versi 1, itu akan menerima event-nya dan setelah mendapatkan order ID-nya baru dia query datanya dari order database. Jadi kalau kita pilih ini sebagai kita sebut ini sebagai opsi 2, maka runtutannya adalah ini 2A, 2B ketika event-nya dibuat, kemudian 2C ketika event-nya diterima oleh order processing, baru 2D ketika si aplikasi order processing-nya membaca data dari database order. Jadi kita punya dua pilihan ini. Nah, kalau untuk contoh yang Event Hub, bayangkan sekarang ada IoT sensor yang mengambil data katakanlah temperatur. Gitu ya. Nah, kita mau memproses data ini. Kita punya dua pilihan sebenarnya. Pertama, kita buat di sini Event Hub karena sifatnya datanya streaming, gitu ya, diterima oleh Event Hub, kemudian dibaca oleh aplikasi kita, aplikasi X, gitu ya, dalam bentuk ini stream, ini stream. Nah, teknik lain seperti tadi saya sebutkan, Event Hub juga bisa mengeluarkan dalam bentuk data capture. Nah, kalau data capture ini berarti dia tulisnya ke storage. Storage. Nah, ketika storage ini dibentuk, baru ada event yang masuk ke event grid. Dari event grid inilah baru si aplikasi X-nya menerima, gitu loh. Karena dia dapat event, baru dia baca dalam bentuk bulk. Gitu. Jadi kembali kita punya dua opsi, gitu ya. Opsi pertama itu bentuknya stream. Opsi kedua adalah kita dapat data capture, gitu ya. Kemudian ada event, satu B juga di sini. Baru dia dapat event di sini. Baru dia dapat datanya. Oke, jadi bisa dilihat bahwa ada banyak pilihan dalam menggunakan aplikasi service-service ini tadi, gitu. Kalau kita kembali lagi ke sini, bayangkan sekarang si order processing misalnya ternyata masih panjang kan setelah dia order proses, dia perlu berhubungan dengan aplikasi katakanlah misalnya packaging. Ya, packaging application. Habis itu biasanya kan ada delivery. Ya. Nah, kalau modelnya seperti ini, kita jadinya bisa kembali menggunakan event grid. Ya. Jadi si order processing setelah dia selesai, dia kirim event ke dalam event grid yang di-subscribe oleh dua aplikasi ini. Nah, event yang sama diterima oleh packaging app, artinya si packaging app akan baca dari database order tetap ya, gitu ya. Dan habis itu memproses untuk melakukan packaging. Sementara untuk yang delivery, ketika dia nerima itunya, event-nya, dia ambil data dari order, dia persiapkan untuk delivery. Nah, ini bisa jalan paralel. Enaknya seperti itu. Jadi kita melakukan distribusi terhadap event.
Nah, ini beberapa contoh penggunaan. Sebenarnya ada banyak sekali skenario yang bisa dilihat di websitenya Azure, bagaimana caranya menggunakan Service Bus, Event Grid, dan Event Hub dalam memproses data. Oke, kalau kita kembali ke slide, saya buat di sini sebuah summary, segmentasi penggunaan Event Grid, Event Hub, dan Service Bus, plus saya berikan tambahan satu lagi, queuing yang very simple yang disediakan oleh storage, Azure Storage yang namanya Storage Queue. Nah, saya gabungkan antara Storage Queue dengan Event Grid karena basically kedua jenis service ini cocoknya untuk serverless architecture. Jadi bayangkan ada aplikasi yang serverless, serverless kan artinya dia kalau tidak digunakan instance-nya zero, artinya cost-nya nol. Nah, ketika ada event atau ada data baru di dalam storage queue atau ada event di Event Grid, baru si aplikasinya hidup dan melakukan pemrosesan. Jadi ini cocok banget untuk serverless. Nah, sementara kalau misalnya yang harus kita lakukan adalah big data streaming atau data streaming dari IoT sensor atau dari data-data lain gitu ya, yang perlu kita proses secara real time, itu cocoknya adalah Event Hub. Jadi yang kolom hijau ini yang digunakan untuk big data. Jadi, eee, Event Hub ini memang seringnya dipakai oleh data dan analytics architect. Jadi, walaupun sifatnya, infrastruktur, tapi sebenarnya yang lebih banyak bermain dengan Event Hub itu adalah rekan-rekan dari data analytics. Kemudian yang Service Bus itu seperti saya sebutkan di awal, itu cocoknya memang untuk enterprise messaging. Jadi memang banyak dipakai oleh aplikasi-aplikasi enterprise dan, cocok juga kalau kita memindahkan lift and shift aplikasi dari on-premise ke atas ke cloud, dan ketika di on-premise mereka menggunakan enterprise service bus. Nah, ketika pindah ke Azure, cocoknya enterprise service bus-nya digantikan dengan Azure Service Bus. Memang fasilitasnya banyak, jadi tadi ya transaksi, tidak akan ada data duplikasi dan lain-lain. Tapi di sisi lain, cost-nya memang jadinya lebih mahal karena fasilitas-fasilitas itu dan tentunya juga, jadinya strukturnya lebih kompleks. Oke, semoga dalam hal ini, penjelasan ini akan membantu rekan-rekan memilih mana servis yang terbaik untuk aplikasi rekan-rekan semua. Bagaimana caranya atau waktu yang tepat ketika menggunakan service bus, kapan menggunakan event hub, dan kapan menggunakan event grid. Oke?